di podcast obrolan pajak daerah di episode kali ini. Hari ini kita ngebahas apa, Po? Keringanan. Selain keringanan, tadi apa, Po? Ada juga Pembebasan. Nah, pembebasan PBB ya, Po ya? Betul. Ada yang menarik juga dengan keringanan, Gimana? yaitu pemberian keringanan untuk tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya. Ya. Betul. Jadi untuk sobat pajak yang masih memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di tahun ini juga memberikan keringanan. Lanjut pertanyaan Po. berikutnya, Bang. Nah, sekarang ini tadi kalau pertanyaan-pertanyaan disampaikan lewat email tuh, ya. Nah, sekarang kita bacain komentar-komentar nih. Komentar. Sebenarnya komentar dan juga pertanyaan sih yang disampaikan lewat media-media sosial resmi Bapeda ya. Yang pertama ini lewat Instagram Humas Pajak Jakarta ya. Ini boleh disebutin nama usernya ya? Boleh ya? Dari @lanyo_loop ya. Mau nanya nih, kalau harga rumahnya di atas 3 miliar dapat insentif juga apa enggak? Oke, harga rumahnya di atas 3 miliar Betul, dapat insentif. harga rumahnya di atau atas 3 miliar, enggak? betul. Oke. Gini, ini masih PBB ya. Ya, Kita ngomong. PBB kayak ini PBB, betul. Kalau di atas 3 miliar jelas dia tidak masuk kategori bebas 100%. Berarti Ya, bayar Karena ya. berarti bayar otomatis. Ya. Tapi ketika 3 miliar itu tahun kemarin, misalkan ceknya, tahun kemarinnya misalkan masih di angka, masih 0 rupiah, itu si 3 miliar otomatis 2025 diskon 50%, Pak. Langsung 25% ya? Yes. Ya. Kalau tahun 2024-nya dia posisinya nihil. Karena misalkan dia memenuhi untuk dibebaskan. Ya. Salah satunya adalah NJOP-nya masih 2M. Hmm. Misal ya. Kalau misalkan tahun kemarinnya, ini kemungkinan terbesarnya ini malah. Ya. Kalau tahun kemarinnya misalkan sudah di atas 2M, berarti kan tahun kemarin bayar dong. Ya. Tahun kemarin bayar, tahun ini kan bayar lagi ya, Ya. karena NJOP-nya di atas 3M. Itu maksimal naiknya dipatok, Pak. Berapa tuh? Tidak akan naik lebih dari 50%. 50% maksimalnya kenaikannya ya? Misalkan Oke. tahun kemarin tuh bayarnya 5 juta. Ya tahun ini maksimal bayar 7,5 juta. Walaupun tagihannya bisa jadi 9 juta, 8 juta atau 10 juta sekalipun. Oh, Oke. gitu ya. Itu. Nah, berikutnya kalau kita ngomongin insentif itu kan bukan cuma yang tadi, tapi juga insentif pas kita bayar atau diskon Ya. bayar. Kalau yang tadi rumah 3M itu dibayar Ya. saat ini bulan Mei ini, dia otomatis diskon berapa, Bang? Bulan Mei itu 7,5%. 7,5%. salah, Bang. Maaf, Juni, bulan Juni. Juni. Bulan Iya. sekarang Juni, Bang. Oh, Juni. Juni 7,5%. Ini Juni ya? Ini Juni, Oh, Bang. Ini Juni, Bang. Berarti jam saya diputar. Bisa aja Bang Oko ya. Oke, jadi kalau 3 Dapat miliar ya? tadi dibayar bulan ini Juni, itu dia langsung dapat diskon 7,5%. Nggak harus gitu ngaji. ya. Otomatis ya langsung Otomatis. Kalau yang ditanyakan lah insentifnya yang itu. Iya. Atau misalkan nanti dibayarnya di bulan Agustus atau September ya, nanti insentifnya otomatis sebesar 5%. 5%. Ini kan tadi ditanya 3 miliar. Berarti juga kalau misalnya rumahnya 10 miliar, 15 miliar semuanya Yes. juga dapat ya. Artinya Kepgub 281 itu yang mendapatkan siapa? Yang orang yang memanfaatkan, Bang. Kalau misalkan semua masyarakat kita bayar, ya dia akan mendapatkan insentif itu. Wow. Gitu. Jadi nggak pilih-pilih, diskon Semua itu nggak lapisan pilih-pilih. ya. Semua lapisan. Betul luar biasa nih Pemprov DKI Jakarta ya. Gitu. Oke. Makin jelas? Jelas sekali nih. Ini juga pasti sobat pajak juga seneng sih kalau dapat penjelasan kayak gini. Udah berlapis Mudah-mudahan. apa insentifnya ternyata dari yang paling kecil sampai paling besar wajib pajaknya juga dapat insentif juga. Iya. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu nih. Betul. Untuk membayar maksudnya. Siap. Masih ada lagi? Lanjut berikutnya dari @indo_sunglasses. Min, saya punya rumah 2, nama alhamdulillah. sertifikat dan PBB sudah sama. Harga NJOP-nya di bawah 2 miliar, tapi kenapa kok tagihannya keluar dua-duanya, Bang? Oh, gitu. alhamdulillah nih si abang yang nanya ya. Punya 2 rumah. Nama di sertifikat, nama di PBB sudah sama. Iya. Nggak ada beda. Tapi kok dua-duanya ada tagihannya. Betul. Padahal katanya harusnya salah satu bebas Betul. karena di bawah 2M. Bener nggak? Gitu kan pertanyaan kurang lebih gitu ya. Betul. Itu ingat lagi, kita balik lagi ke yang tadi. Jadi bebas 100% atau nihil itu atau 0 itu diberikan kalau tadi ya 2M-nya masuk. Betul. Nama orang pribadinya udah masuk. Itu bisa jadi karena NIK-nya belum valid. Oh, NIK-nya belum valid ya. NIK-nya belum valid. Itu jawabannya akan balik lagi ke lewat update NIK lewat pajakonline.jakarta.go.id.
Kalau mau konsultasi juga bisa ke UP3D sesuai dengan lokasi objeknya. Gitu. Satu lagi, yang dibebaskannya itu cuma satu. Iya. Iya, yang dibebaskan cuma satu, dari 2 rumah cuma satu. Nah, yang lainnya dia harus bayar. Apakah nanti akan dapetin misalkan potongan diskon 50% atau maksimal kenaikan 50%. Yang jelas ketika salah satu itu, karena yang satu kan bebas misalkannya dibayar, dia pasti akan dapat diskon kalau dibayarnya pas periode diskon. Kapan itu? Sampai dengan 30 September 2025. Oh, gitu. Oke. Ya, Makin jelas? Sangat jelas nih. Jadi banyak sebenarnya Sama satu lagi nih, mohon maaf. Silakan tambahkan, saya potong. Silakan lanjutkan. Mungkin masih banyak yang nanya, nama sama dengan sertifikat kok nggak bebas? Kenapa sih harus pakai NIK? Ya. Pemprov DKI pengen memastikan bahwa kami memberikan insentif kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu salah satu acuan yang paling bisa diacu, benar-benar pengacuannya itu adalah NIK. Kenapa? Setiap orang hanya punya satu NIK. Iya. Betul. Kalau pakai nama bang, nama Koko pasaran. Tanah Iya, Abang betul. banyak nama Koko. Bener. Mau Koko yang mana yang dikasih? Jangan-jangan Koko yang di ini beda dengan Koko yang Betul. lain. Tapi kalau pakai NIK, Bang Andi harusnya punya satu NIK. Iya. Bang Andi punya 2 NIK, Bang Andi sebetulnya salah karena satu orang itu hanya punya satu NIK. Hanya satu aja ya, Yes. Bang. Ya, betul. Makanya kami nge-refer pemberian insentif itu hanya diberikan berdasarkan NIK yang valid. Gitu bang. Nah, begitu. Jadi Itu tambahan aja sih. betul. Dan itu juga penting kok, Bang Koko gitu ya. Jadi supaya wajib pajak juga dapat teredukasi, Iya. supaya mereka bisa menentukan sendiri kenapa misalnya dia nggak dapat. Karena Iya. memang ada beberapa hal yang harus di checklist terlebih Iya. dahulu ya, Iya. JOP-nya, Iya. terus, jumlah objek pajaknya, Betul. dan NIK-nya valid atau enggak. Iya. Gitu. Jadi ini sangat penting sih. Di ISP itu ada bang. Jadi di bagian atasnya yang 2025 itu ada. Oh saya tuh rumah apa bukan? Iya. Ada. NJOP-nya kan ada. 2M apa enggak? Namanya orang pribadi apa enggak? Ada juga di situ. Iya. Jadi sebetulnya kalau dia yakin 2M dan benar rumah tidak valid, tetap ada tagihannya, itu kemungkinan terbesar adalah NIK-nya tidak valid. Oke. Tinggal di-update saja. Baik. Kalau Sobat namanya pajak. sudah sesuai. Sobat pajak, sebenarnya update NIK-nya pun cukup mudah ya. Tinggal ke pajak online. Kalau menurut saya sangat mudah bahkan. .go.id. Iya. Oke. Baik, kayaknya hari ini kita sudah ngebahas cukup panjang ya, Iya, Bang ya. banyak ya. Mm-mm. Cuma nanti kita akan ada, dan ini kan pertanyaan baru beberapa lah tadi ya. Kita Iya. masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang nggak kalah menarik untuk kita perdalam Pokoknya dan gini kita aja bahas. bang Andi saya potong. Abang kapan butuh saya, Empok kapan butuh saya, ada masyarakat kita nanya, sepanjang saya bisa jawab, anytime saya siap. Pasti dong. Pasti kita, dong. Bang. Iya. Bagi kan abang memang pakarnya nih bang gitu. Tadi pakar abang? Pandai menjawab yang sukar-sukar gitu. Ya artinya gini, kami punya pandangan gini di bidang kebijakan yang bagus itu tidak cukup. Tidak cukup karena kebijakan yang bagus itu akan jadi bagus kalau itu dipahami oleh masyarakat, dan tidak cukup bagus hanya dipahami tapi juga harus dimanfaatkan. Jadi artinya apa? Acara ini harusnya adalah cara yang paling pas kalau kami datang ke sini untuk menyampaikan itu biar apa? Biar dipahami. Setelah masyarakat paham, digunakan dan manfaatkan. Iya, Itu. betul. Makanya saya kapan aja saya siap. Oke. Gitu. Mantap Luar biasa, sekali Abang Koko. Abang Koko kita. Mantap ya. Betul. Dan nanti juga pastinya pertanyaan-pertanyaan yang lain juga masih kita akan kumpulkan nih, ya. Kita akan bahas juga nanti di di episode berikutnya. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kita juga mau sampaikan kanal-kanal informasi kita nih. Betul. Kalau misalnya sobat pajak ingin bertanya lebih lanjut lagi tentang pajak daerah, ada kanal apa aja, Po? Nanti bisa tampil ya. Oh iya, sama Mas editor kanal-kanal kita. Ada kanal-kanal kita. Kanal-kanal kita boleh ditampilkan nanti ada Ya. di layar, bisa dari Instagram, Betul. TikTok, Facebook, X, YouTube, kita juga ada email dan call center. Oh, kita juga ada layanan Ya. WhatsApp chat. Oke, sobat pajak. Tuh, betul sekali, Po. Ya, nanti ditampilkan oleh editor kita ya, Pak ya. Oke. Editor kita yang serba bisa itu. Oke, kayaknya kita udah cukup Cukupkan banyak dulu juga untuk yang hari ini, bahas untuk ya episode untuk episode kali kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan Amin. pertamanya terima kasih Sama-sama. Bang Koko sudah Sama-sama. meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa Abang Mudah ini. tetap sehat aja kita. Ya, Iya. yang penting kita tetap sehat Amin. dan
Kembali lagi ke Sobat Pajak, kita juga ucapkan terima kasih sudah menyaksikan episode podcast kita dari awal sampai akhir. Saya Bang Andri juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian podcast pada episode kali ini. Baik, saya Mpok Mia juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Pajak. Silahkan kirim masukan aduan sarannya di call center, di channel-channel yang tadi sudah kita tampilkan di layar. Betul. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami pamit undur. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.